Pernah nggak kalian pulang malam lewat jalan sepi? Kanan kirinya cuma pohon bambu dan rasanya kayak ada yang ngawasin. Hati-hati, karena nggak semua yang ada di sana bisa kalian lihat dengan mata biasa. Malam itu sekitar jam 11 lebih, jalanan desa sudah sepi banget. Cuma suara jangkrik yang kedengeran. Darman, seorang laki-laki yang baru pulang dari rumah temannya, memilih jalan pintas. Jalannya begitu gelap, kanan kiri penuh pohon bambu. Begitu masuk, bulu kuduknya langsung merinding. Angin bikin bambu-bambu itu gesek-gesekan. Suaranya kayak bisikan orang ngobrol pelan. Dingin banget, sampai nembus tulang. Tapi Darman coba tenangin diri. Dia nyalain rokok sambil bilang pelan, "Ah, paling cuma perasaan aja." Baru jalan beberapa meter, tiba-tiba telinganya nangkep suara. Pelan banget, kayak orang nangis. Darman berhenti. Dia noleh ke kiri, noleh ke kanan. Sepi, tapi suara nangis itu makin jelas. Kayak dari arah rumput bambu. Deg-degan, Darman mempercepat langkah. Tapi anehnya, suara itu malah makin dekat, kayak ngikutin dia. Dan mendadak dari balik bambu muncul sosok wanita. Rambutnya panjang acak-acakan, bajunya kotor dan robek-robek, mukanya pucat kayak nggak ada darah. Matanya begitu sembab, kayak habis nangis lama. Wanita itu mandang Darman dengan tatapan penuh sedih. "Mas, tolong aku." Darman kaget setengah mati, badannya kaku, nggak bisa lari. Wanita itu maju pelan-pelan, jalannya aneh. Goyang-goyang gak wajar. Darman bisa lihat jelas lehernya. Ada bekas cekikan, kebiruan. Suara wanita itu lirih, patah-patah, kayak nahan tangis. "Aku mati di sini, dibuang di antara bambu ini, Mas. Aku belum tenang." Angin langsung kencang banget. Bambu-bambu bergesekan keras kayak orang nangis bareng. Wanita itu makin dekat. Mukanya makin jelas, matanya basah. "Tolong, sampaikan ke keluargaku. Aku pengen pulang." Dan tiba-tiba tubuhnya hilang gitu aja. Tinggal suara tangis yang menggema di sepanjang jalan bambu. Dengan napas ngos-ngosan, Darman lari sekencang-kencangnya sampai rumah. Begitu masuk, langsung kunci pintu rapat-rapat. Badannya masih gemetar, keringat dingin bercucuran. Tapi malam itu ternyata belum selesai. Pas Darman rebahan, baru mau coba tidur, tiba-tiba ada suara ketukan pelan di jendela kamar. Dengan takut-takut, ia nengok ke arah jendela. Dan, astaga, sosok wanita itu lagi, berdiri di luar jendela. Wajahnya pucat, matanya merah, mulutnya bergetar. "Mas, jangan tinggalin aku. Tolong aku." Darman buru-buru nutup jendela, nutup badan pakai selimut. Tapi suara tangisan itu nggak hilang. Masih kedengeran, lirih, kayak tepat di telinganya. Malam itu Darman nggak bisa tidur sama sekali. Besok paginya, dengan muka pucat, Darman cerita ke tetua kampung. Orang tua itu langsung serius, terus bilang, "Perempuan itu arwah penasaran. Beberapa tahun lalu ada gadis hilang di jalan bambu itu. Katanya dibunuh. Mayatnya dibuang di sana. Sampai sekarang, keluarganya nggak pernah tahu nasibnya." Seketika Darman bengong. Sekarang dia ngerti kenapa wanita itu datang kepadanya. Dia butuh bantuan supaya jasadnya ketemu. Biar keluarganya tahu, biar bisa pulang dengan tenang. Sejak itu Darman nggak pernah lagi berani lewat jalan bambu sendirian. Tapi tiap kali lewat jalan lain yang masih kelihatan rumpun bambu dari jauh, kadang dia masih dengar samar-samar suara lirih itu. "Mas, tolong aku." Jadi kalau kalian lewat jalan sepi, apalagi yang penuh pohon bambu, jangan pernah anggap remeh suara-suara aneh yang kedengeran. Bisa jadi itu adalah suara arwah yang masih butuh pertolongan.